Soal nomor 36, sebuah karton berukuran 40 cm x 60 cm. Sebuah foto ditempel pada kertas karton tersebut di mana lebar bagian atas, kanan, dan kiri kertas karton masih tersisa 4 cm. Jika ukuran foto dan karton sebangun, maka lebar sisa karton pada bagian bawah adalah, ini adalah soal tentang kesebangunan dua bangun datar. Jadi saya akan mengilustrasikannya seperti ini. Ini adalah kertas karton bagian luar, itu ukurannya 40 x 60 cm. Jadi ini 40 cm, kemudian ini tingginya 60 cm. Kemudian ada foto yang ditempelkan pada kertas karton tersebut. Ya, fotonya yang ini. Nah, kemudian kiri kertas karton masih tersisa 4 cm. Jadi bagian atas ini 4 cm, ini kanan dulu 4 cm, dan kiri 4 cm juga. Kemudian jika ukuran foto dan karton sebangun, maka lebar sisa karton bagian bawah adalah, pertanyaannya ini berapa lebarnya, ya, berapa sisanya ini. Karena dikatakan foto dan kertas karton sebangun, kita coba dulu lihat ukuran dari fotonya ya. Untuk foto ini, itu kita harus mencari berapakah lebar dan tingginya. Perhatikan ketika lebar karton ini 40 cm, kemudian ini bersisa 4 dan 4, maka lebar dari foto ini haruslah dikurangi 40 cm dikurangi 4 dikurangi 4 ya, sehingga kita bisa mendapatkan lebar dari foto ini. Jadi 40 dikurangi 10 dikurangi 4 dikurangi 4 berapa? 40 dikurangi 8 ya, itu adalah sama dengan 32 cm sebagai lebar dari foto. Kemudian tinggi dari foto ini kita belum bisa tahu ya, karena ini nanti akan kita hitung dengan menggunakan cara kesebangunan. Jadi kita misalkan saja ini tinggi fotonya itu T terlebih dahulu. Kemudian dengan menggunakan aturan kesebangunan, kita bisa melihat bahwa dari foto dan karton ini yang sebangun adalah bagian lebar karton yang 40 cm ini sama dengan lebar dari foto yang 32 cm ini. Jadi saya akan tuliskan di sini 40/32. Itu haruslah sama dengan, kemudian yang ini ya, tinggi dari karton ya, tinggi dari karton itu yang itu sebanding dengan tinggi dari fotonya ya. Kenapa begitu? Karena dikatakan bahwa foto dan karton itu sebangun. Jadi ukuran-ukuran lebar dan tingginya bersesuaian. Sekarang kita tinggal menyederhanakan hitung-hitungan ini. Jadi di sini misalkan 40-nya saya bagi 8, itu saya dapat 5. Kemudian 32-nya saya juga dapat 8. Saya bagi 8, itu dapat 4. Kemudian saya kalikan silang. Saya peroleh 5T, 5 kali T ya, sama dengan 4 kali 60. Atau 240 ya. 5T adalah sama dengan ini 240. Maka T-nya, tinggi dari foto, adalah sama dengan 240 dibagi 5. Berapa 240 dibagi 5? Itu adalah sama dengan, jadi ternyata tinggi dari foto ini adalah sama dengan 48 cm. Sekarang baru kita bisa menentukan sisanya ya. Perhatikan bahwa ini itu adalah 4 cm, kemudian ini tinggi fotonya 48 cm. Ya, maka sisa bagian bawah kertas kartonnya itu adalah 60 cm. Kita kurangi dengan 4 cm yang ini. Kemudian kita kurangi dengan tinggi fotonya, yaitu 48 cm. Jadinya ini adalah sama dengan 60 dikurangi 4 itu 56, 56 dikurangi 48 itu adalah 8 cm.
Jadi sisa bagian bawah kertas karton ini itu adalah sama dengan 8 cm. Dan yang benar adalah pilihan D. Baik, demikian soal nomor 36. Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 37. Soal nomor 37, perhatikan gambar di ini. Jadi banyaknya pasangan segitiga yang kongruen adalah, nah ini kita melihat sebuah segitiga dengan ukuran tanda panjangnya yang sama sudah diketahui. Jadi bagian ini sama dengan bagian ini, ya, bagian ini sama dengan bagian ini. Untuk lebih mempermudahnya, saya akan memberikan nama di setiap titiknya. Misalkan ini A, kemudian ini B, ini C, ini titik D, kemudian ini E, dan terakhir ini F. Untuk melihat pasangan segitiga yang kongruen, itu kita harus bisa melihat manakah segitiga-segitiga yang memenuhi syarat ketika dua segitiga itu kongruen, ya. Bisa panjang ketiga sisinya sama, kemudian bisa sisi sudut sisi, bisa sudut sisi sudut, seperti itu ya. Tapi saya akan tuliskan saja atau contohkan ya. Misalkan yang pertama, perhatikan bahwa segitiga DEF, ya, DEF ini itu adalah kongruen dengan segitiga DCF. Ya, atau mungkin saya tuliskan sebagai ini ya. Di sini bahwa yang pertama itu segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga DCF ya. Segitiga DCF. Perhatikan segitiga AFD. Ya, itu akan kongruen dengan segitiga BFD. Jadi yang kedua itu segitiga AFD itu kongruen dengan segitiga BFD. Yang ketiga, perhatikan segitiga AFE. Ya, yang ini itu akan kongruen dengan segitiga BFC. Jadi segitiga AFE itu kongruen dengan segitiga BFC. Selanjutnya yang keempat itu ada segitiga ACD ya, ke sini itu kongruen dengan segitiga mana? Ini ya, BED. Jadi ini kongruen dengan segitiga BED. Dan terakhir itu perhatikan ada segitiga AEB. Yang ini. AEB akan kongruen dengan segitiga BCA, ya. Nah, ini adalah 5 pasangan segitiga yang kongruen. Oleh karena itu, jumlahnya yang benar pada gambar ini itu ada 5 pasang. Pilihan C. Baiklah, demikian 8. Nah, nomor 38 dikatakan bahwa sebuah drum kosong mempunyai jari-jari 60 cm dan tinggi 1 meter. Drum tersebut akan diisi air dengan menggunakan wadah berbentuk setengah bola. Jika jari-jari wadah 15 cm, maka banyak wadah air yang diperlukan agar drum terisi penuh air adalah berapa ya? Jadi saya akan ilustrasikan soal nomor 38 itu seperti ini. Ini adalah drum kosongnya yang mempunyai jari-jari 60 cm. Jadi perhatikan ini jari-jarinya itu adalah sama dengan 60 cm. Kemudian tingginya 1 meter. Kalau 1 meter itu adalah sama dengan 100 cm ya. Kemudian perhatikan bahwa drum ini itu berbentuk
sebuah atau menyerupai tabung ya. Kemudian akan diisi air dengan menggunakan wadah berbentuk setengah bola. Ini wadahnya ya, berbentuk setengah bola. Dengan jari-jarinya itu adalah sama dengan 15 cm. Jadi ini jari-jari wadahnya 15 cm. Maka banyak wadah air yang diperlukan agar drum terisi penuh air adalah, karena ini menyangkut banyak air ya, kita akan menghitung volume drum terlebih dahulu. Jadi berapa banyak air yang bisa masuk ke sana. Jadi volume dari drum ya. Gimana nyebutnya yang benar? Drum atau drum? Drum itu adalah sama dengan pi r kuadrat T ya. Jadi luas r kuadrat T ya. Jadi luas alas yang lingkaran kita kalikan dengan tingginya. Ini juga merupakan rumus volume dari tabung. Jadinya volume drum itu adalah pi kali berapa jari-jarinya? 60 ya. Jadi ini 60 kuadrat kita kalikan dengan tingginya, yaitu 100. Nah, hasilnya ini adalah sama dengan pi kali 60 kali 60 kali 100, yaitu sama dengan 360.000 pi ya, centimeter kubik. Nah, sekarang kita telah mendapatkan volume drumnya. Sekarang saya akan menghitung volume wadahnya. Jadi volume wadahnya, jadi satu wadah itu menampung berapa air ya, itu maksudnya. Itu adalah setengah kali 4/3 pi r pangkat 3 ya. Perhatikan bahwa 4/3 pi r pangkat 3 ini adalah rumus untuk volume bola ya. Karena ini bentuknya adalah setengah bola, maka saya kalikan setengah di depannya ya. Jadi ada setengah kali volume bola itu sesungguhnya. Ini saya akan sederhanakan, 2 dengan 4 ini bisa ya, 2. Hasilnya adalah sama dengan 2/3 kali pi yang ini kali jari-jarinya. Jari-jarinya ini 15 ya. Jadi ini adalah sama dengan 15 pangkat 3. Nah, ini 2/3 kali pi kali 15 kali 15 kali 15 ya. Ini saya sederhanakan, 15 bisa dibagi 3. Jadi ini 2 kali pi kali 5 kali 15 kali 15. Hasilnya adalah sama dengan 2250 pi cm kubik. Nah, perhatikan sekarang bahwa satu kali wadah itu mempunyai volume 2250 pi. Nah, berapa wadah yang diperlukan sehingga tercapai 360.000 pi ya. Jadi saya tuliskan di sini banyak wadahnya. Kita tinggal membagi saja ya, bahwa volume dari drum itu 360.000 itu 360.000 pi kita bagi dengan volume dari satu wadahnya, yaitu 2250 pi. Nah, ini saya sederhanakan, sisanya tinggal 360.000 dibagi dengan 2250. Hasilnya adalah sama dengan 100. Hasilnya adalah sama dengan 160. Ya, jadi ini ada 160 buah wadah yang diperlukan ya, 160 kali tuang agar drum ini terisi penuh dengan air. Maka yang benar itu adalah pilihan C. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 39. Nah, di soal nomor 39 ini dikatakan bahwa sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan diameter alas 14 cm dan tinggi 24 cm akan dibuat dari kertas karton ya. Luas kertas yang diperlukan untuk membuat sebuah topi ulang tahun tersebut adalah berapa? Nah, di sini saya akan ilustrasikan seperti ini. Jadi ini misalkan topi ulang tahunnya berbentuk kerucut ya. Kemudian diketahui diameter alasnya itu 14 cm. Karena diameternya 14 cm,
yang ini ya, maka jari-jarinya itu kita peroleh 7 cm ya, 14 cm kita bagi 2. Jadi ini 7 cm. Kemudian tingginya 24 cm, ini 24 cm. Luas kertas karton yang diperlukan untuk membuat sebuah topi ulang tahun tersebut itu merupakan luas dari selimut topi ulang tahun ini ya, selimut kerucutnya ya, dimana kita ketahui bahwa untuk menghitung selimut kerucut ini saja itu rumusnya adalah PRS. Nah, sekarang P-nya itu kita tahu ya, sudah merupakan suatu ketetapan. R-nya, jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian S-nya, ini panjang garis, kemudian S-nya, ini panjang garis pelukisnya, kita perlu hitung ya, dengan menggunakan Pitagoras. Jadi perhatikan segitiga ini, ya, saya tuliskan di sini. Nah, ini 7, kemudian ini 24, ini siku-siku, ini S-nya. Sesuai dengan Pitagoras, kita akan hitung bahwa S kuadrat itu adalah sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat ya, bahwa kuadrat sisi miring adalah jumlahan kuadrat sisi-sisi tegaknya, dimana ini S kuadrat adalah sama dengan 24 kuadrat itu 24 kali 24 adalah 576 ditambah dengan 49 ya, S kuadratnya adalah sama dengan 625. Saya peroleh S-nya itu adalah akar dari 600. Nah, setelah kita menemukan nilai S atau panjang garis pelukis ini, baru kita bisa menentukan berapa luas selimutnya, yaitu jumlah kertas karton yang diperlukan untuk membuat topi ulang tahun ini. Jadinya, luas karton itu adalah sama dengan PRS ya. Sudah saya bilang tadi ini adalah rumus selimut kerucut, yaitu 22/7 saya kalikan dengan jari-jarinya 7, saya kalikan dengan panjang garis pelukisnya, yaitu 25 ya. Saya coret ini, jadi 22 kali 25 itu hasilnya adalah sama dengan 550 cm persegi. Jadi yang benar untuk soal nomor 39 ini adalah pilihan B. 550 adalah pilihan B. 550 cm persegi. Baiklah, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor terakhir, nomor 40. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi diketahui ada sebuah gambar bandul jam yang terdiri dari ini ya, setengah bola dan kerucut. Jika jari-jari bola itu adalah 10 cm, ini ya, jari-jari bola 10 cm. Kemudian panjang garis pelukis kerucut yang ini itu adalah 26 cm. Maka luas bandul tersebut adalah, nah ini merupakan luas permukaan dari bangun ruang gabungan ya. Kita akan hitung luas bandul ini, jadi luas permukaan bandul ya, permukaan bandul itu adalah merupakan gabungan dari luas selimut kerucut ditambah dengan luas permukaan setengah bola. Kita ketahui bahwa untuk luas selimut kerucutnya itu sama dengan P kali R kali S, kita tambahkan dengan luas permukaan dari setengah bola, yaitu setengah dari 4 pi r kuadrat ya. Ini adalah rumus luas permukaan bola. Karena ini hanya ada setengah saja, saya kalikan setengah di depannya. Selanjutnya kita akan hitung ini. Jadi pi-nya itu adalah sama dengan pi, saya tetapkan saja ya. Kemudian jari-jarinya, jari-jari kerucut ini 10 ya, sama dengan jari-jari bola. Kemudian panjang garis pelukisnya S, ini 26. Kita tambahkan dengan setengah kali 4, ini saya sederhanakan ya. Saya dapat 2, jadi 2 kali pi kali, nah jari-jari bolanya.
ya, itu adalah 10 cm. Jadi 10 kuadrat di sini. Ini adalah sama dengan 10 kali 6 adalah 260 pi ditambah dengan 10 kuadrat itu 100 ya, 10 kali 10. Jadi 100 kita kalikan 2, dapatnya adalah sama dengan 200 pi. Nah, 260 pi ditambah dengan 200 pi, hasilnya adalah sama dengan 460 pi, ya, cm persegi, ya, satuannya. Jadi yang benar itu adalah pilihan A. Nah, demikian telah kita bahas bersama soal nomor 36 sampai 40 pada terakhir pertama matematika kita. Jika ada yang belum jelas, silakan tuliskan di kolom komentar.